wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pembelajaran online sesi pertama kali ini, yaitu kita akan membahas pelajaran fikih terkait dengan jual beli. Sebagaimana biasanya bahwa jual beli ini adalah hal yang selalu kita laksanakan sehari-hari, seperti misalnya membeli bakwan di warung Grandma atau membeli sesuatu yang lain. Nah, dalam jual beli ini kita mesti memiliki dan mengetahui tata cara yang benar dalam melaksanakan jual beli. Makanya para ulama fikih membahas hukum jual beli ini dengan sangat terperinci. Di antaranya daripada pembahasan para ulama fikih itu adalah penjelasan berikut. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa itu pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa adalah berasal daripada bahasa Arab, yaitu pada kata ba'a yabi'u bai'an, artinya tukar menukar. Biasa kalau kita artikan di dalam mufradat, ba'a yabi'u artinya jual beli, tukar menukar ya. Tapi tukar menukar ini apa? Apakah berbeda dengan barter? Tentu berbeda. Kenapa? Karena secara istilah pengertian daripada jual beli itu adalah menukar barang dengan harta. Menukar barang dengan harta. Kalau barter, menukar barang dengan barang. Kalau jual beli, menukar barang dengan harta atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat tukar, sehingga berpindah kepemilikan benda tersebut kepada orang lain disebabkan karena jual beli tersebut. Nah, apa dalilnya sehingga kita boleh melaksanakan jual beli? Dalilnya ada terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahul bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan perbuatan riba. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa melihat di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang disampaikan oleh beliau bahwa Rasulullah pernah bersabda, afdalul kasabi, sebaik-baik pekerjaan adalah amalar rajuli biyadihi, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Selain itu, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur adalah perbuatan atau pekerjaan yang paling baik dilakukan. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk kepada poin ketiga, yaitu rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli ini berarti satu ketentuan dasar yang kalau kita tidak penuhi rukun dan syaratnya maka jual beli itu tidak akan sah. Apabila jual belinya tidak sah, maka harta yang kita dapatkan atau barang yang kita dapatkan itu dari jual beli yang tidak sah itu menjadi. Berikutnya adalah tentang rukun dan syarat jual beli. Apa itu rukun dan syarat jual beli? Yang pertama tentunya ada orang yang menjual atau ada penjual dan ada pembeli. Tentu ini syarat yang mesti ada, namanya jual beli pasti ada penjual, pasti ada pembelinya. Baik, lalu apa syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang penjual dan seorang pembeli ini? Para ulama fikih menyatakan bahwa syaratnya adalah pertama, orang yang menjual itu dan membeli mesti sehat akal. Artinya tidak sah apabila kita melakukan jual beli dengan orang gila. Tidak sah apabila kita melakukan jual beli dengan orang gila atau dengan orang idiot dan lain-lain sebagainya. Maka keduanya. Yang kedua, mesti penjual dan pembeli itu atas kemauan sendiri. Jadi tidak dipaksa oleh siapapun. Mesti penjualnya memang mau sendiri, belinya memang mau membeli dengan kemauan sendiri, bukan paksa. Yang ketiga, syaratnya adalah penjual dan pembelinya mesti orang dewasa. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz, maka jual belinya tidak sah. Berbeda dengan Imam Hanafi yang mengatakan oleh anak-anak itu adalah jual beli yang sah. Sebabnya kenapa? Karena Imam Syafi'i memastikan bahwa
Syarat yang mesti dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah mesti dewasa. Kenapa? Karena kalau dia tidak dewasa, maka dia belum bisa berpikir dengan baik dan benar, belum bisa mengelola selera dan nafsunya untuk menjual atau membeli sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Syarat yang keempat bagi penjual dan pembeli adalah mereka berdua mesti berhak mentasarrufkan harta. Artinya, harta yang status mereka adalah orang yang boleh melakukan jual beli dan memang berhak untuk menjual satu barang atau berhak untuk membeli suatu barang. Ya, itu mesti kita pahami. Sebab kalau dia bukan orang yang berhak melakukan tasarruf atau perpindahan harta, maka jual belinya tidak sah. Syarat yang ketiga adalah ada barang perjualbelikan. Tentu kalau kita jual beli mesti barangnya ada, jelas dan nyata. Apa syarat barang itu? Yang pertama adalah barangnya suci, bukan najis. Suci ya, bukan najis. Jadi kalau jual beli najis itu tidak sah jual belinya. Lalu bagaimana statusnya dengan jual beli kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk? Maka yang dijual atau yang dibeli itu bukan bendanya, tapi jasa mengumpulkan kotoran hewan itu yang dihargai dengan harga tertentu. Jadi jangan dikatakan kita beli kotoran hewan, tidak. Kita beli jasa orang yang telah mengumpulkan kotoran hewan itu kemudian untuk dijadikan pupuk. Baik, berikutnya benda yang dibeli itu mesti benda yang bermanfaat. Tentu kalau kita jual beli mesti tahu kita manfaatnya apa. Kalau kita tidak tahu manfaatnya baik atau tidak, maka itu tidak bisa dilakukan perjualbelian. Maka mesti tahu kita manfaat barang yang dijual belikan itu apa. Misalnya ada orang yang melakukan jual beli hewan seperti ular misalnya. Sementara yang membeli itu takut sama ular. Tentu ini kan justru mendatangkan mudarat bagi orang yang membeli. Maka jual belinya tidak bisa dilaksanakan. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak bermanfaat bagi dia. Justru mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri. Berikutnya, barang yang diperjualbelikan itu adalah milik sendiri. Milik sendiri, bukan milik orang lain. Jangan kita jual barang orang lain. Kenapa? Karena tidak sah jual belinya. Jadi misalnya kita punya kebun sawit, kita punya kebun pisang, kita punya kebun ubi, boleh kita jual. Tapi jangan kita jual sawit hasil punya orang lain. Itu jual belinya tidak sah. Baik, berikutnya diketahui kadar dan jenisnya. Ya, jadi kadar benda yang dijual belikan, jenis yang dijual belikan itu kita mesti paham. Bagaimana statusnya dengan jual beli online? Ya, jual beli online itu nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya di bai'us salam atau jual beli salam. Misalnya contohnya kalau kita musim panen rambutan misalnya, musim panen rambutan, ketika rambutannya sudah berputik tapi belum berbuah, sudah berputik, lalu si pemilik pohon ini tadi menjual kepada orang lain. Dia katakan, si fulan, wahai fulan, saya jual seluruh buah yang ada di pohon rambutan ini kepada saudara dengan harga sekian-sekian. Jual beli ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena si penjual tidak mengetahui detail daripada jumlah barang atau jumlah buah rambutan yang akan diperjualbelikan, sementara dia sudah menetapkan harga terhadap benda tersebut. Ini nanti akan menimbulkan adanya gharar atau tipu muslihat. Yang keempat, sebagai syarat yang terakhir adalah dalam jual beli mesti ada ijab dan qabul ya, ijab dan qabul. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dikatakan ijab dan qabul mesti dilaksanakan secara lisan, bukan secara penyerahan begitu saja. Berbeda dengan mazhab Imam Hanafi yang mengatakan bahwa ijab dan qabul boleh dilaksanakan walaupun tidak diucapkan dengan lisan, artinya diserahkan begitu saja sudah sah. Dalilnya apa? Dalilnya wala ta'kulu amwalakum bainakum, dan janganlah kamu memakan tindakan jual beli antara minkum, yang saling meridhoi antara kedua belah pihak. Barulah boleh diambil harta tersebut apabila ada jual beli.
Baiklah anak-anakku sekalian, saya rasa ini materi singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.